Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas Patrick yang sepertinya memiliki rahasia yang perlu kita ketahui. Patrick selalu digambarkan sebagai karakter yang bodoh dan mengacau. Namun di balik perlakuannya yang konyol itu, ia menyembunyikan sebuah rahasia besar. Rahasia yang akan kita kupas hari ini. Jadi siapkan makanan kamu dan bersiaplah. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, Patrick Star dikenal sebagai sahabat dari SpongeBob tinggal di bawah batu dan fun fact, di Amerika sana tinggal di bawah batu merupakan alegori atau hinaan untuk orang yang sangat bodoh. Dan ini terlihat dari apa yang ditampilkan serial ini dalam diri Patrick. Let's be honest, kebodohannya telah melekat dalam dirinya sehingga ketika mendengar nama Patrick, maka kita langsung ingat dengan beragam kebodohan yang telah dia lakukan. Tapi bagaimana jika sebenarnya Patrick sengaja melakukan semua tindakan bodohnya dan dia sadar 100% bahwa dia melakukan itu demi sesuatu? Ia sebenarnya adalah seorang supervillain yang cukup berbahaya. What? Dia hanya menderita some kind of memory loss atau hilang ingatan. Waduh, jangan terlalu terburu-buru. Mari kita bahas satu persatu. Patrick sebenarnya pintar. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus membuktikan bahwa Patrick ini sebenarnya adalah karakter yang sangat jenius. Statement ini mungkin bisa dengan mudah untuk dibantah karena sepanjang serial, Patrick selalu digambarkan sebagai karakter yang bodoh. Bahkan dia nggak bisa ngitung dari 1 sampai 5, seperti yang terlihat dalam episode The Card. 3, 4. What's gonna happen next? 5? Holy super happy fun time! This book's good! I'll take it! Tapi anehnya adalah dalam serial ini pun kadang-kadang Patrick selalu diperlihatkan momen di mana ia bisa menjadi orang yang sangat jenius. Bahkan bisa sampai ngalahin pengetahuan Sandy yang kita tahu bahwa Sandy adalah satu-satunya ilmuwan di sana. Seperti yang kita lihat dalam season 4 episode 75A yang berjudul Squidtastic Voyage. Oke, kita kasih konteks dulu ya. Episode ini menceritakan tentang Squidward yang tidak sengaja menelan sebuah klarinet yang sedang dimainkannya karena ulah SpongeBob dan Patrick. Karena menelan klarinet, Squidward jadi mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. SpongeBob dan Patrick tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Sandy yang emang capable alias mengerti hal-hal seperti ini. Sandy memutuskan untuk mengecilkan SpongeBob dan Patrick. Mereka masuk ke dalam tubuh Squidward menggunakan sebuah kapal yang sudah dikecilkan pula. Akhirnya mereka berpetualang tuh di dalam perut Squidward. Kalian pasti ingat lah, terdapat sebuah scene yang menunjukkan bagaimana cerdasnya Patrick. Bahkan Sandy pun sampai kaget ketika Patrick bisa memecahkan masalahnya. We could filter the CO2 through our ballast tanks, refire the engines, and ride the shockwave out of here. Wow. He's right. What? We're going through with your plan, Patrick. Yay! What plan? Tapi yang perlu kalian sadari adalah bahwa kepintarannya itu tidak berlangsung lama. Kayak cuma satu momen pintar, beberapa detik kemudian langsung lupa sama apa yang diomongin. Kita ambil contoh lain dalam season 9 episode 198B berjudul Copy Bob Ditto Pants. Dalam scene ini memperlihatkan Patrick yang berbicara seperti seorang motivator, tapi tidak lama setelah itu ia menjadi Patrick yang kita kenal. Life is but a walking shadow. Nah, berangkat dari sini, banyak orang yang berspekulasi ada yang salah dengan kepala Patrick. Kepala Patrick. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus jelaskan dulu kebiasaan unik dari bintang laut. Jadi guys, starfish alias bintang laut itu memiliki kemampuan yang unik di mana jika mereka terpotong anggota badannya, itu bisa tumbuh kembali. Nah, kreator dari serial SpongeBob tidak melupakan hal ini. Beberapa momen kita pernah melihat Patrick yang bisa meregenerasi anggota badannya. Sebagai contoh ada dalam season 7 episode 144B berjudul Karate Star. Patrick bisa dengan mudah melepaskan bagian tangannya untuk menggantinya dengan yang baru. Nah, kenapa ini dibahas? Karena ini adalah detail yang sangat penting. Dalam season 4 episode 68A berjudul Patrick Smart Pants, kita pernah melihat Patrick kehilangan kepalanya.
Tapi tidak seperti bagian tangan atau yang lainnya. Bagian kepala ini kok nggak tumbuh-tumbuh. Justru bagian kepala ini kayak buatan pabrik yang emang sengaja dibuat untuk bintang laut. Kita pernah melihat dalam episode ini sebuah tempat yang menjadi tempat pembuangan kepala bintang laut. Dan karena SpongeBob salah memasangkannya, Patrick berubah menjadi bintang laut yang sangat pintar. Dari penjelasan ini, menegaskan bahwa bagian kepala Patrick itu gak alami atau artificial. Itu bukan bagian dari tubuhnya yang bisa meregenerasi sendiri kayak tangan atau kakinya. Terdapat beberapa episode yang membuktikan hal ini dan kayaknya dulu pernah kita bahas juga deh. Season 5 episode 89B, Sing a Song of Patrick. Kita pernah melihat Patrick yang berpikir keras untuk membuat sebuah karya. Dan apa yang kita lihat? Dalam kepalanya terdapat sebuah mesin yang beroperasi. Mesin tersebut berusaha untuk bekerja seiring dengan Patrick yang terus berpikir. Ini menunjukkan bahwa bagian kepalanya emang gak alamiah alias kayak buatan pabrik gitu loh. Dan dalam season 2 episode 35A, The Secret Box, kita pernah melihat momen serupa di mana pada saat itu Patrick berusaha memahami perkataan dari SpongeBob. Namun kepalanya malah mengeluarkan percikan seperti mesin yang emang lagi berusaha untuk bekerja. Kayak mesin yang lagi loading atau mengalami malfungsi. Dari beberapa bukti yang telah dijelaskan, kita bisa meyakini bahwa kepala Patrick adalah prostetik, bukan alami, dan seperti buatan pabrik. Nah, hal ini memunculkan pertanyaan, kenapa Patrick memakai kepala prostetik? Siapa yang membuatnya? Brain coral. Oke, bagian sebelumnya menjelaskan bahwa dalam beberapa momen, Patrick itu terlihat sangat pintar dan kita juga tahu bahwa kepalanya itu tidak asli atau prostetik. Lalu apa hubungannya? Dan apa pentingnya? Well, ada satu detail yang mungkin kalian lewatkan. Masih dalam episode Patrick Smart Pants, kita tahu bahwa Patrick berubah menjadi bintang laut yang sangat pintar. Berawal dari SpongeBob dan Patrick yang bermain ubur-ubur dan tanpa sengaja Patrick masuk ke dalam jurang yang berisi ratusan kepala Patrick. Tempat itu bernama Brain Coral. Karena semua terlihat sama, SpongeBob memasangkan kepala yang salah sehingga kita bisa melihat mesin yang ada dalam kepala Patrick berjalan yang akhirnya dia menjadi pintar. Pintar yang sangat pintar alias jenius, bahkan bisa membuat Sandy Cheeks, sang ilmuwan, terkejut. Nah, detail yang mungkin kalian lupakan adalah efek samping dari kepintaran yang dia miliki, yaitu ia tidak bisa berteman lagi dengan SpongeBob. Alasannya adalah ya karena Patrick udah jadi orang pintar. Dia tidak bisa menikmati permainan atau kegiatan yang dilakukan oleh SpongeBob. Makanya dia berubah menjadi jahat, orang yang gak punya empati dan cenderung memikirkan dirinya sendiri. Menariknya adalah Patrick menunjukkan efek sampingnya ini bukan cuma pada SpongeBob, tapi makhluk lain yang juga pintar seperti Squidward dan Sandy itu sama-sama dibuat kesal dengan kepintaran yang Patrick miliki. Singkat cerita, di ending episode, Patrick memutuskan untuk mengganti kepalanya dan merelakan kepintaran yang dia miliki. Cerita dalam episode ini membuat fan teoris memiliki teori yang cukup liar. Mereka berasumsi bahwa Patrick yang cerdas dan berubah menjadi jahat bukanlah sebuah kebetulan. Mereka meyakini bahwa Patrick dulunya memang jahat, kejam, dan kepintaran yang dia miliki digunakan untuk sesuatu yang buruk. Patrick tidak bisa berteman dengan siapapun, apalagi orang-orang semacam SpongeBob. Namun, ia memilih untuk mengganti kepalanya dengan kepintaran yang rendah supaya ia bisa menjalin pertemanan dan bisa lebih menikmati hidup. Akhirnya dia menukar kepalanya yang pintar itu dengan bagian kepala yang membuatnya bodoh. Oleh sebab itu, teori ini juga menjelaskan mengapa dalam beberapa episode lain kita pernah melihat Patrick randomly berubah menjadi bintang laut yang pintar. Karena ya emang dulunya dia emang pintar, jenius gitu. Makanya gak heran kalau sampai dia banyak momen yang tiba-tiba pintar gitu. Apa yang terjadi pada Patrick ini dipikir-pikir mirip seperti apa yang terjadi pada Dory di film Finding Nemo. Dory kayak punya ingatan jangka pendek yang kadang-kadang ingat dan berubah menjadi ikan yang serba tahu. Patrick adalah villain. Oke guys, teori sebelumnya mengatakan bahwa Patrick dulunya adalah seorang yang pintar yang menggunakan kepintarannya untuk hal yang buruk. Ternyata yang dimaksud buruk di sini bukan hanya sebatas menghina atau merendahkan orang lain seperti yang terlihat dalam episode Patrick Smart Pants tadi, tapi ternyata lebih dari itu. Buruk di sini artinya dia adalah penjahat alias villain.
Ya, emang terdengar gila sih. Patrick punya kepintaran dan kekuatan bekerja sama dengan para penjahat untuk menghancurkan kota. Terdengar gila karena tidak ada buktinya sama sekali. Tapi ternyata ada buktinya loh guys, yang menunjukkan bahwa Patrick kayaknya emang punya kekuatan super yang tidak biasa. Dalam beberapa momen, kita tidak hanya melihat Patrick yang tiba-tiba berubah menjadi bintang laut yang cerdas, tapi juga sangat kuat. Dia pernah mengangkat rumahnya yang terbuat dari batu dengan mudah tanpa ada masalah sedikit pun. Dia juga pernah ngangkat jalan raya, jalan guys, diangkat. Kekuatannya juga terlihat dalam episode The Karate Star tadi, di mana ia memiliki kemampuan membelah sesuatu dengan mudah, mulai dari batu bata, rumah, besi, hingga bangunan. Dalam episode ini, Patrick berusaha menunjukkan kemampuannya itu dan berakhir dengan hancurnya Bikini Bottom. Tidak hanya itu, Patrick juga memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat. Dalam season 6 episode 108A The Patty Capper, kita pernah melihat Patrick yang mengejar sebuah kereta api dan dia berhasil melewatinya. Kemudian dalam episode Mermaid Man and Barnacle Boy 5, dia punya kemampuan untuk mengelastiskan tubuh seperti yang dilakukan oleh Elastigirl dalam film The Incredible. Beberapa bukti itu menunjukkan bahwa Patrick dulunya bukan cuma pintar, tapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun sayang, kelebihan yang dia miliki malah digunakan untuk sesuatu yang akhlakless alias tidak berakhlak. Dia malah menjadi penjahat dengan semua anugerah yang dia miliki. Kalau emang dia benar jahat, emang ada buktinya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Kita coba breakdown beragam kejahatan yang telah dilakukan oleh Patrick. Bukti Patrick adalah villain. Pertanyaan paling mendasar dari bagian ini adalah, apakah benar Patrick adalah villain? Apa benar dia menggunakan kekuatannya untuk menjadi super villain, bukan menjadi superhero? Well, dalam season 1 episode 6, Mermaid Man and Barnacle Boy, kita melihat Mermaid Man yang terlihat panik ketika melihat SpongeBob dan Patrick. Entah karena mereka panik atau takut melihat Patrick. Apa mungkin dulu Patrick pernah menjadi penjahat yang bahkan membuat dua superhero yang sudah pensiun ini jadi trauma? Mungkinkah ada sesuatu yang tidak kita ketahui? Dalam season 3 episode 60A, SpongeBob Meets the Strangler, kita tahu bahwa ending episode ini memperlihatkan Patrick yang berada dalam satu sel bersama The Strangle, dan ia nampak baik-baik saja, tidak terlihat kaget atau ketakutan sedikit pun. Nah, bukti yang paling kuat sebenarnya dapat kita temukan dalam video game SpongeBob berjudul Nighty Nightmares. Video game ini bersetting di dalam mimpi Patrick, dan di dalam mimpi tersebut, Patrick adalah seorang superhero yang harus menyelamatkan Bikini Bottom dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, villain atau penjahat yang harus dihadapi adalah... siapa coba? SpongeBob, atau Plankton, atau Sandy? Bukan. Semuanya salah. Dalam video game tersebut, Patrick harus melawan dirinya sendiri. Jadi villainnya itu adalah Patrick, cuma emang berkebalikan dari Patrick yang jadi superhero. Villain itu bernama The Dreaded Patrick atau Patrick yang ditakuti. Ini kan bersettingnya di mimpinya ya. Nah, banyak orang yang berteori bahwa jangan-jangan ya ini bukan cuma mimpi, tapi emang masa lalu Patrick yang benar-benar terjadi. Masa lalu yang coba dia lupakan. Makanya dia tuker tuh kepalanya yang pintar dan jahat itu dengan kepala yang bodoh tapi baik, sampai dia bisa menjalin persahabatan dengan SpongeBob dan bisa lebih menikmati hidupnya. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob part 23. Apakah kalian percaya dengan teori ini? Apakah kalian meyakini bahwa dulu Patrick adalah seorang super villain? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.